Halo dengan gue Ois, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang beberapa pertanyaan yang sudah lama ditanyakan oleh teman-teman. Entah itu di DM dan juga beberapa lagi di chat pribadi atau WhatsApp. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana cara membuat foto atau video. Tapi di sini lebih fokus di foto sih ya. Foto agar lebih estetik di Instagram Story atau Insta Story atau SG. Sebenarnya tolak ukur estetik itu kembali lagi pada diri kita, karena kita ini kan manusia yang mempunyai banyak standarisasi. Percayalah, kita hidup di bawah standarisasi, kita hidup di bawah circle. Nah, kalau kita nggak masuk circle ya kita nggak bagian dari mereka. Contoh, ini sebuah contoh saja. Oke, jadi di video kali ini kita tidak membahas tentang circle-circlean, kita membahas tentang tipografi. Dah, sebelum kita belajar tentang tipografi Instagram, kita harus belajar dulu apa itu tipografi. Nah, seperti kita tahu, tipografi itu adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu. Nah, kesan tertentu ini sering dikatakan tentang atau dikaitkan dengan yang namanya estetika, guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, kalau kita membuat tipografi dan pengguna atau orang yang melihatnya itu nyaman membaca tipografi kita, itu berarti kita sudah berhasil dalam membuat tipografi. Nah, pada dasarnya tipografi itu adalah seni yang dikhususkan atau yang sering dibuat. Ini bisa dibuat melalui software-software seperti Adobe Illustrator, Photoshop juga bisa, Corel Draw, Corel Draw. Nah, bisa juga melalui Ibis Paint dan beberapa software atau aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di HP dan juga di komputer. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh dari tipografi. Sebenarnya kalau sifat alaminya tipografi itu ya seperti ini. Ini yang namanya tipografi. Jika katanya ditambahkan dengan Instastory atau Instagram, tipografi Instagram, nah itu beda lagi. Kalau tipografi Instagram itu dia lebih fokus pada pembuatan story Instagram yang bersifat atau memperjelas dari foto itu tersebut. Contoh ini ya. Nah, ini malam 13 Juli jam 10:24 PM. Selamat tidur, selamat beristirahat, semoga mimpi indah kamu, tidak aku. Nah, ini salah satu penggunaan tipografi yang yakni curhat lah. Bukan curhat sih, lebih ke mengungkapkan isi hati. Sebenarnya pada dasarnya orang yang buat tipografi, ini menurut pandangan gue ya, pada dasarnya orang yang membuat tipografi itu adalah orang yang ingin curhat tapi dengan cara elegan, yaitu dengan menyusun huruf atau kata. Nah, seperti itulah. Itu kalau aku sih, tapi nggak tahu kalau teman-teman. Nah, ini contohnya, karena biasanya gue lihat di bagian explore, di bagian karya-karya tipografi, kebanyakan mereka membahas tentang, bukan membahas sih, tipografi itu kan random. Dia ya tulis-tulis aja, coret-coret atau susun-susun kalimat menjadi quotes, dan mungkin dikutip dari beberapa motivator atau beberapa pembicara, atau mungkin mereka dapat kata yang dari orang tua atau dari keluarga, sahabat, yang mereka rasa bahwa ini bagus untuk disebarluaskan atau semua orang harus tahu tentang prinsip hidup contohnya, atau mungkin beberapa kutipan Al-Quran atau kitab suci lainnya. Tapi di sini gue lebih ke Al-Quran
Karena biasanya kalau di Al-Quran itu banyak sekali kutipan yang ciamik, yang keren. Tapi yang nggak tahu ya, di Alkitab juga banyak, di beberapa kitab-kitab lain ada banyak. Nah, di sini kita nggak bahas tentang Alkitab, guys. Kita membahas tentang tipografi. Nah, ini beberapa tipografi atau contoh-contoh tipografi yang sering diaplikasikan pada foto. Nah, sebenarnya singkat saja ya, sebelum kalian belajar tentang membuat tipografi yang keren, yang bisa dikatakan estetik, kalian itu harus belajar tentang beberapa dasar-dasar desain grafis. Lah, kok kita belajar tipografi masuk ke dasar desain grafis? Ya iyalah, dia ada keterkaitan, yakni yang pertama itu adalah pemilihan tone atau warna. Jadi warna dari foto itu mempengaruhi tipografinya itu sendiri. Sebenarnya opsional juga sih warna dari sebuah foto, tapi kebanyakan orang buat tipografi itu dia jarang menggunakan foto asli atau foto mentahan. Mereka sering color grade dulu atau mengubah tone-nya menjadi mood yang mereka suka, atau mungkin pakai template, dan itu sering, dan itu worth it, dan itu wajar sekali menggunakan salah satu software atau salah satu aplikasi yang bisa di-download di Play Store juga, yaitu FSCO, atau nggak tahu ya sebutannya, cuman yang ku tahu namanya FSCO. Visco, ada yang bilang Visco, teman-teman gue juga sering bilangin namanya Visco. Ada Psycho, nggak tahu ya namanya apa, Psycho. Dan juga Adobe Lightroom. Tipografi itu bagi gua ada beberapa tingkatan atau levelnya. Tipografi yang gua rasa yang sudah expert itu dia sudah menggunakan manipulasi foto, seperti dia melalui Photoshop atau juga bisa lewat software-software bawaan HP atau software yang bisa di-download dari App Store atau Play Store. Dia biasanya software gratisan. Nah, di sini contohnya seperti PixArt dan juga Pixel Lab. Ini khusus untuk manipulasi foto. Mungkin bisa juga pakai Pixai Pro dan beberapa aplikasi editing foto lainnya atau editing gambar. Nah, hal yang pertama kalian pelajari dalam tipografi itu yakni tentang tone atau warna. Ada banyak warna yang biasanya atau beberapa settingan. Nah, di sini gue udah share bukan beberapa sih, satu aja sih, hanya satu saja. Nah, dia di bagian ini settingan. Ini salah satu settingan FSCO gue. Nah, bisa kalian download aja atau screenshot saja di Instagramku, yaitu oistira_payu. Nanti kalian langsung cari aja, atau mungkin ada teman-temanku yang lihat video ini, ya terima kasih sudah nonton. Nah, itu salah satu settingan dari gua. Nah, ini hasilnya dari, dan mungkin dia bakal sulit jika kalian menggunakan aplikasi berbayar dari FSCO itu sendiri. Nah, di sini gua berhubung pakainya Android, jadi gue biasa pakai yang mood, atau yang namanya itu modifikasi, atau ya biasa orang bilang itu aplikasinya ilegal. Nah, gue pakainya ilegal, bro. Kenapa? Karena nggak ada duit buat beli yang pro-nya. Emang berapa, bang? Ya lumayan lah harganya. Kalau cuma satu aplikasi kan nggak ya percuma. Kan di sini gue banyak pakai aplikasi lainnya. Oke, kalian sekarang sudah belajar tentang pewarnaan atau tone. Nah, kalian bisa gunakan juga Adobe Lightroom. Di sini juga sama, dia tentang pewarnaan atau warna. Nah, seperti ini. Ini banyak juga di share. Kalau ini gua nggak ada settingan khusus, tapi biasanya gue cuman
grade-nya di bagian warna aja, campuran. Nah, di sini ada campuran warna merah, orange. Nanti kalian sesuaiin aja. Dan ini mungkin kalau rame gue bakal share juga filternya. Dan filternya itu atau format gambarnya itu berbasis DNG. Ya, basisnya Adobe Lightroom. Nanti gue bakal buat, atau nanti kalian cari aja di video-video lainnya. Nah, jika kalian sudah mengerti tentang warna atau tone, kalian harus belajar tentang font. Ya, nah di sini kan kalian sudah belajar tentang pewarnaan. Yang kedua itu adalah tentang font. Di bagian font itu kalian yang dinamakan belajar yang namanya font-font, beberapa macam-macam font. Itu ada serif, sans serif. Nah, itu ada beda-beda. Dia berbeda nama serif dan sans serifnya. Bentar. Kalian bisa langsung lihat-lihat saja di internet perbedaan sans serif dan serif. Dan biasanya ada beberapa font-font yang mungkin kalian bisa langsung ke Instagramku saja. Nah, dia di bagian panduan. Dia di bagian panduan sini. Kalian ini ada namanya recommend font. Nah, kalian bisa lihat ini beberapa font yang gua buatin khusus panduannya, atau apa namanya ya? Namanya panduan ya. Kalau Instagram Indonesia, bahasa Indonesianya panduan. Gak tahu kalau bahasa Inggrisnya apa. Cuman yang jelas kalian kalau ke Instagramku itu di bagian panduannya atau di pertengahan antara fitur-fitur Instagram ada namanya recommend font. Nah, kalian belajar tentang font dulu di sini. Kalian bisa langsung swipe. Nah, dan jika kalian dapat font-font yang cocok, kalian bisa langsung download mungkin, atau langsung cari di internet. Contoh ini Amelarias. Nah, kalian cari di sini di internet atau di Google Chrome juga bisa. Ameliars. Kita lihat dulu Amel apa ya? Pokoknya ya caranya seperti itulah. Kalian tinggal cari-cari di internet dan kalian langsung download saja. Nah, ini di sini gue membahas tentang beberapa font dan aku sudah rangkum menjadi suatu kesatuan, menjadi satu panduan, satu kumpulan postingan. Nah, nanti kalian langsung cari aja, kalian lihat aja di ini dan kalian belajar tentang font. Selanjutnya, jika sudah kalian belajar tentang font, kalian belajar tentang efek-efek yang ada di dalam jenis-jenis tipografi seperti grain. Grain itu dia teksturnya itu kayak abu-abu begitu. Nah, ini kayak lomo. Ini namanya efek lomo. Di sekitaran kiri dan kanannya itu warna hitam dan dia lebih fokus pada pertengahan atau gambar tengah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tipografi yang membahas tentang efek-efeknya itu. Dan di sini berhubung gua nggak membahas tentang efek-efek lagi, kayaknya gua cuma satu doang aja ya, cuma satu ini aja sih. Nah, selanjutnya kalian sudah bisa membuat tipografi. Namun kalian harus membuat atau menginstal terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang rekomen untuk membuat tipografi. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar tentang tipografi, kalian bisa menggunakan yang namanya Fonto, salah satu aplikasi yang ada di Play Store dan App Store, yang namanya itu Fonto. Nah, ini salah satu aplikasi yang gratis dan bisa kalian terapkan. Nah, ini biasanya buat nggak tahu ya, kalau gue di sini nggak pakai Fonto, gue cuma pakai PixArt sama Pixel Lab. Beberapa contoh-contoh atau referensi, kalian selanjutnya lihat referensi di Pinterest.
Nah, bisa juga di Instagram gue, tapi di Pinterest juga bagus sih. Dia lebih banyak tipografinya. Gue sering cari inspirasi di Pinterest. Namanya Pinterest. Nah, di sini kan contoh ini ada 4 foto yang disusun. Nah, ini biasanya menggunakan aplikasi PicsArt. Di bagian PicsArt itu ada yang namanya grid atau menggabungkan foto. Nah, di bagian sini kalian bisa langsung add foto. Nah, di bagian sini kolase namanya grid. Nah, kalian bisa tambahkan beberapa foto. Di sini gua kasih contoh saja. Gua kasih contoh dulu. Nah, jadi FS Co. Nah, ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ini biasanya mereka menggunakan ini. Ya, biasa mereka ini ganti rasionya menjadi 16:9 atau cerita Instagram. Untuk bagian tepinya kalian kasih kosong saja. Nah, selesai. Itu sudah sama kan? Oh iya, beda cok, astaga. Kita ganti dulu tata letaknya. Ini banyak banget, kalian tinggal langsung cari-cari saja. Nah, ini dia kayaknya. Nah, ini kayaknya. Nah, sama kan? Sama dong. Nah, itu sering beberapa kreator tipografi itu gue sering lihat mereka menggunakan PicsArt. Kebanyakan sih pakainya PicsArt. Dia lebih simple. Sedangkan untuk foto itu hanya 1 foto yang ditaruh teks saja. Ya, contohnya seperti ini. Ini biasanya menggunakan foto, tapi bisa juga dipakai untuk PicsArt. Kalau PicsArt sih dia lebih ke pemakaiannya itu lebih ke banyak sekali yang bisa dicakup. Nah, ini salah satu beberapa macam-macam penggunaan tipografi dalam sebuah foto. Nah, ini mereka semua ini menggunakan tone atau warna-warna dalam fotonya itu sendiri. Nah, jadi gue sering kalau mengambil foto itu sering gue salin dulu ke FS Co atau Lightroom. Aku ganti dulu warnanya. Jadi sebelum aku buat tipografinya di aplikasi editing, gue sering merubah dulu tone-nya atau menyesuaikan dulu tone-nya sesuai mood gue. Dan biasanya itu memakan waktu yang cukup untuk membuat tipografi. Satu tipografi itu ya lumayan lah waktunya. Nah, sebelum itu kalian bisa langsung saja ke bagian Instagramku. Kalian bisa lihat-lihat beberapa referensi yang sudah pernah gue buat. Nah, ini biasanya ini pernah jadi bestseller, bukan bestseller sih. Maksudnya style khusus tipografi di 2019 ke 2021, yakni icon. Tipografi icon. Nah, seperti ini ya, ini standar-standar sih sebenarnya. Nah, kalian bisa langsung lihat aja ini beberapa tipografi yang udah gue buat. Pokoknya kalian langsung saja ke Instagramku. Dan biasanya gue lihatnya kalau bukan di Pinterest atau Pinterest, gue lihat di Google saja. Tapi lebih banyak di Pinterest sih, karena gue bisa tahu contoh. Beberapa kreator itu sering memberikan keterangan dari setiap font yang mereka pakai. Tapi lebih baik kalian langsung chat atau langsung tanyakan langsung di bagian Instagram mereka. Nah, ini banyak sekali. Nah, gue juga kayaknya udah mengupload beberapa Instastory. Nah, ini seperti ini. Ini gue baru upload, bukan gue upload. Gue sudah lama upload, cuman gue nggak terusin. Nah, ini kalian bisa langsung cari-cari saja rekomendasi tentang tipografi di Pinterest.
Jadi pastikan dulu kalian sudah punya aplikasi editing tone atau otak-atik tone seperti FS Code dan Lightroom. Selanjutnya kalian belajar tentang font yang bisa kalian lihat di panduan di Instagramku. Selanjutnya kalian bisa gunakan aplikasi entah itu berbayar ataupun gratis di bagian Play Store atau di Play Store atau di App Store. Nah, selanjutnya kalian tinggal cari referensi. Kalian harus punya Pinterest. Nah, jika kalian sudah bisa menguasai itu, jangan lupa tag aku di Instagram dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya dan tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan semoga video ini bermanfaat. Dan setelah kalian membuat tipografi pertama kalian, atau mungkin ada yang sudah jago dalam membuat tipografi, jangan lupa tag aku di oistira_payu. Nah, di Instagram ini. Nah, jadi nggak usah terlalu fokus di pengikut atau di followers. Di sini kita harus bagaimana caranya untuk berkarya, gitulah. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tag aku di Instagram oistira_payu. See you on the next video. Thank you.